Oke, kita mulai kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke semester 2 di pembelajaran biologi di kelas 10. Di pertemuan hari ini kita akan berbicara mengenai materi yang baru ya. Tapi sebetulnya mungkin kalian juga pernah belajar ini waktu pas kelas 3 SMP. Yaitu materi yang akan Ibu bahas hari ini yaitu mengenai yang namanya ekosistem. Nah, seperti biasa, sebelum Ibu membahas mengenai materi ekosistem, di sini Ibu akan menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi ekosistem, kemudian mengetahui mengenai hierarki yang terdapat dalam suatu ekosistem, dan juga paham mengenai hubungan antara biotik dan abiotik, biotik dengan biotik, ataupun abiotik dengan abiotik. Oke, nah untuk mulai itu kita langsung mulai aja ya. Oke. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar. Oke. Nah, di sini ini merupakan salah satu gambaran dari yang namanya ekosistem. Nah, sebetulnya apa sih ekosistem itu? Nah, sebelumnya ekosistem sendiri itu masuk ke dalam ilmu biologi namanya ekologi ya. Artinya ekologi itu diambil dari dua kata, eko dan logos. Eko artinya yaitu lingkungan, sedangkan logos adalah ilmu. Artinya berarti ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Jadi di sini kita akan berbicara bukan hanya ngomongin manusia, hewan, tumbuhan, bakteri ataupun makhluk hidup yang lain, tapi kita akan membahas mengenai berbagai macam yang mempengaruhi dari kehidupan makhluk hidup tersebut. Oke. Nah, untuk itu sebelum kita lebih lanjut pembahasan mengenai ekosistem, Ibu akan bahas dulu yaitu mengenai hierarki yang biasanya terdapat dalam suatu ekosistem. Nah, dimulai dari ada yang disebut dengan hierarki mikro ya, mikro, dan ada yang makro. Nah, ini untuk yang mikro ini yang biasanya ada dalam tubuh kita, yaitu dimulai dari yang paling kecil namanya sel, yaitu unit terkecil tubuh. Kemudian yang kedua adalah jaringan, yaitu kumpulan dari sel. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan organ, kumpulan dari beberapa jaringan. Selanjutnya ada sistem organ, yaitu yang menghubungkan antara organ satu dengan organ yang lain. Dan yang terakhir adalah organisme atau individu, yaitu contohnya misalnya makhluk hidup utuh kayak gitu. Nah, itulah yang mengenai hierarki yang bersifat mikro. Nah, selain yang mikro ada juga yang bersifat makro. Nah, untuk yang makro ini yaitu dimulai dari individu. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Nah, bisa kalian perhatikan gambarnya di sini ya. Nah, ini contohnya misalnya satu ekor ikan atau satu buah mangga. Nah, itu adalah individu. Nah, ketika individu berkelompok ya, tapi dia memiliki jenis yang sama, kemudian dalam waktu yang sama dan dalam tempat yang sama, maka itulah yang disebut dengan populasi. Jadi populasi adalah kumpulan dari beberapa individu yang sejenis dalam waktu dan tempat yang sama. Contohnya apa? Yaitu contohnya misalnya kumpulan sapi di kandang ya, terlihat, atau kumpulan orang. Nah, itu adalah populasi. Kemudian ketika populasi tersebut berhubungan dengan populasi-populasi yang lain, itu akan membentuk yang namanya komunitas. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Nah, jadi komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa populasi ya. Nah, terlihat di gambar di sana ada beberapa contoh, misalnya kelas 10. Di sana ada populasi laki-laki dan populasi perempuan ya. Atau sekarang yang terkenal misalnya komunitas pencinta sepeda kayak gitu. Nah, itu adalah yang namanya komunitas. Nah, kemudian ketika komunitas tersebut hidup dalam suatu lingkungan, maka si komunitas akan membentuk yang namanya suatu ekosistem. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Ini adalah beberapa gambar dari ekosistem. Jadi ekosistem itu apa sih? Nah, ekosistem itu adalah hubungan ya, timbal balik antara komponen yang hidup, yaitu si makhluk hidup, yaitu mulai dari ada bakteri, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada jamur dan yang lainnya, yang berhubungan dengan faktor abiotik atau faktor yang tidak hidup dalam suatu lingkungan. Nah, contoh di sini misalnya ada ekosistem sawah. Nah, terlihat di sana ada kumpulan dari, pastinya di sana ada apa sih? Ada rumput, kemudian mungkin ada petani, bahkan ada tikus ya. Nah, tapi mereka saling berhubungan ya, memiliki timbal balik. Nah, itulah yang disebut dengan ekosistem. Oke, nah kemudian ketika ekosistem tersebut ada dalam suatu lingkungan, maka akan membentuk yang namanya bioma.
Dan terakhir yaitu biosfer. Artinya biosfer kalau kalian perhatikan adalah seluruh isi atau jagat raya ya, atau semesta, itu namanya adalah biosfer. Oke, nah jadi itulah dia mengenai hierarki yang biasanya ada dalam ekologi. Tapi di pembahasan hari ini Ibu nggak akan bahas keseluruhannya. Yang akan Ibu bahas, yang tadi Ibu katakan adalah ekosistem. Nah tadi Ibu udah jelaskan bahwa ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik ya, antara komponen yang hidup dengan komponen yang tidak hidup, atau antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan di gambar. Nah, di sana terlihat adanya suatu ekosistem. Oke. Nah, terlihat oleh kalian di sana terdapat gambaran yaitu mengenai ekosistem ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan cara kerja ekosistem ini adanya suatu interaksi antara biotik dengan abiotik ataupun kebalikannya antara abiotik dengan biotik. Yaitu contoh misalnya terlihat di gambar. Nah, di sini ada cahaya matahari ya, di mana cahaya matahari ini bermanfaat yaitu untuk tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Berarti artinya di sana ada hubungan antara komponen abiotik dengan biotik ya. Abiotiknya yaitu matahari dan biotiknya adalah tumbuhan. Dimana ketika tumbuhan bisa berfotosintesis maka dia bisa menghasilkan yang namanya nutrisi. Untuk siapa? Yaitu kalau tumbuhan untuk herbivore ya. Di sana ada gajah ya. Jadi si gajah tersebut bisa mengambil makanan dari hasil fotosintesis tersebut. Kemudian selain ada hubungan antara biotik dengan abiotik, tadi ada hubungan biotik dengan biotik, yaitu siapa? Yaitu antara gajah dengan tumbuhan, di mana tumbuhan itu dibutuhkan oleh gajah untuk makan. Kemudian selanjutnya, nah selain itu juga dalam ekosistem kadang-kala terjadi yang namanya predatory atau predator, yaitu di sini ada harimau dengan ada singa ya, singa dengan ular. Nah, ular di sana dia bisa dimakan oleh singa. Nah, jadi otomatis istilahnya itu dikenal dengan istilah namanya predator, yaitu ada yang mangsa dan ada yang dimangsa ya. Nah, ada juga dalam suatu ekosistem kadang juga terbentuk yang namanya kompetisi atau competition. Artinya yaitu di sana kan ada beberapa sapi ya. Nah, si sapi-sapi tersebut kan makanannya itu kan rumput-rumputan. Otomatis karena rumputnya sedikit, mungkin aja nanti karena kebutuhan hidup yang sama, maka dia akan berebut untuk memakan sapi, untuk memakan rumput-rumputan kayak gitu. Maka terjadi kompetisi. Dan satu lagi ada yang namanya simbiosis, yaitu hubungan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contohnya misalnya yang saling menguntungkan, di sana ada sapi yang di atasnya ada burung jalak ya. Nah, si burung jalak tersebut dia mengambil kutu dari sapi. Nah, sapinya kan mendapatkan untung, tapi burung jalak juga mendapatkan untung kayak gitu. Maka di sana dikenal dengan istilah simbiosis mutualisme. Seperti itulah mengenai yang namanya ekosistem dan hubungan antara biotik abiotik, biotik biotik dan abiotik dan biotik. Oke. Untuk pembahasan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu semangat buat belajarnya. Dan selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini terus berakhir cepat berakhir ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh iya, jangan lupa untuk tugasnya seperti biasa cek di classroomnya dan jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh chat ataupun misalnya video call. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.